Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Al-Barkah yang diketuai oleh Ustadzah Nining. Kita doakan semoga sekeluarga semua selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajat-hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap ustadzah-ustadzah, bil khusus Ustadzah Khadijah Asgaf, para ustadzah-ustadzah yang lain, tim Hadra Asyikin Nabi, segenap syarifah, segenap hubabah, segenap pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dicintai Allah, dirahmati Allah, dibahagiakan Allah. Semoga semuanya dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj sudah sering kali kita dengar. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, karenanya bukan itu yang ingin saya tekankan di kajian kita pada hari ini, melainkan tentang apa yang jadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering juga dibahas, tapi namanya tausiah, namanya mudzakarah. Ini adalah mengingatkan kembali. Fadzakir, kata Allah, fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan, sebab peringatan itu akan mengingatkan dan akan bermanfaat untuk semua orang-orang yang beriman. Kita semua tahu Nabi Muhammad di peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda kita sallallahu alaihi wasallam dapat oleh-oleh peristiwa, dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya kewajiban untuk umat yang beriman, berupa kewajibannya adalah sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu menjadi satu-satunya kewajiban yang untuk itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan, mengundang, menjemput baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang lain-lain buat sholat, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Dengannya kalian akan menjadi umat yang bertakwa. Kewajiban haji demikian pula adanya. Kewajiban zakat demikian pula adanya. Kewajiban wudu demikian pula adanya. Semua kewajiban yang Allah SWT wajibkan kepada kita sekalian, cukup dengan Allah mengutuskan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Tidak dengan peristiwa, tidak dengan kewajiban sholat. Untuk kewajiban sholat Allah
tidak hanya melewati malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, melainkan dengan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad dinaikkan. Berangkat Nabi Muhammad. Sebelum berangkat itu pun juga pakai acara pencucian dadanya Nabi Muhammad. Dicuci dulu hatinya Nabi Muhammad. Seperti mana peristiwa yang pernah terjadi saat usia Nabi Muhammad 4 tahun. Teman-teman saya sekalian, cuci dadanya. Dibelah dadanya, cuci, kemudian masukkan lagi. Peristiwa yang tidak masuk di akal. Tapi apapun mengenai Nabi kita Muhammad, kita harus percaya. Terkadang iman tak selalu sejalan dengan logika. Terkadang iman tak selalu sejalan dengan logika. Sebab Allah hendak mengatakan kepada kita sekalian hamba-hambanya. Ada waktunya kamu berpikir, ada waktunya kamu hanya perlu berkata sami'na wa ta'na. Sami'na wa tasaddaqna. Sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami percaya. Kami dengar dan kami mengimani. Kami dengar dan kami akan patuhi. Demikian keadaannya umat yang beriman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Sehingga akhirnya terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Diangkat Nabi Muhammad, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa sesudah melaksanakan sholat bersama dengan para nabi yang Nabi Muhammad menjadi imamnya. Ustazah, bukannya sholatnya baru diwajibkan pada malam tersebut? Iya, sholat yang ini mengikuti tata cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang selama ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Jadi bahkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj sudah ada sholat. Teman-teman, sudah ada sholat. Bahkan dari awal kali Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, udah ada sholatnya. Diwajibkan sholat. 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu sore. Itu pula lah yang menjadi sebab Islamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Gua Hira. Di sana beliau melihat Nabi Muhammad mengerjakan sholat bersama dengan Sayyidah Khadijah. Habis selesai sholat, Sayyidina Ali yang takjub dengan pemandangan tersebut, Sayyidina Ali mendekati Nabi Muhammad dan bertanya tentang apa yang beliau lakukan. Nabi Muhammad pun kemudian mengajak Sayyidina Ali untuk masuk ke dalam agama Islam. Sayyidina Ali pun kemudian esok harinya datang kembali kepada Nabi dan menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam sebelum beliau balik. Sebelum beliau balik. Itu sebabnya kita kalau nyebut nama Sayyidina Ali, di akhirinya kita mengucapkan karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah beliau sebab beliau adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Sehingga Sayyidina Ali itu tidak pernah sujud kepada berhala. Wajahnya dimuliakan Allah SWT dengan tidak pernah sujud kepada berhala. Itu sebabnya tiap kali menyebut nama Sayyidina Ali, kita tidak menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Sebagaimana ketika kita menyebut nama sahabat yang lain, melainkan kita menjawabinya dengan karramallahu wajhah. Teman-teman sekalian, Nabi sholat di malam Isra dan Mi'raj tersebut menjadi imam dari seluruh para nabi-nabi yang hadir. Allah turunkan. Jadi itu peristiwa bukan hanya naiknya Nabi Muhammad ke atas langit, melainkan juga turunnya para nabi-nabinya Allah SWT ke atas muka bumi. Turun ke bumi para nabi-nabinya untuk sholat berjamaah bersama dengan Nabi Muhammad
sebagai imamnya. Fa innahu imamul anbiya wal mursalin, karena Nabi Muhammad adalah imam bagi para nabi dan para rasul. Kemudian sesudah itu diangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas langit. Langit demi langit. Langit demi langit. Lihat surga, lihat neraka, lihat para malaikat. Lihat para malaikat. Ada malaikat setengah badannya dari api, setengah badannya dari es. Nabi kagum-kagum ngelihatnya. Kok bisa tuh malaikat kayak begitu modelannya? Enggak apinya padam dengan es, enggak esnya meleleh karena api. Malaikat tersebut tak henti-hentinya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi ketemu sama malaikat yang kagak ada senyum-senyumnya. Mukanya nyureng, nyeremin, nakutin. Yang ngelihat takut setengah mati. Nabi ucap salam sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikatnya diem aja gak jawab. Ini dia nih, kalau ada yang diucapin salam diem aja. Kayak malaikat satu ini nih. Kalau kita udah senyum, dia cembertut aja. Kayak malaikat satu ini nih. Nabi mundur, nanya sama malaikat Jibril, tour guide-nya. Tour guide-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hadza ya Jibril? Siapa dia nih? Wahai malaikat Jibril. Nyeremin banget nih malaikat satu ini. Kagak ada senyum-senyumnya. Padahal saya udah senyum. Padahal saya udah ucap salam, gak jawab juga dia. Malaikat Jibril menjawab, hadza azimul ladzat. Ini adalah malaikat yang menghilangkan, membuat sirna semua kelezatan duniawi. Ini adalah malaikat mufarriq bainal ahbab, yang memisahkan orang dari yang dia cintai. Qabidur ruh, ini adalah malaikat sang penjabut nyawa. Malakul maut, malaikat kematian, yaitu malaikat Israel. Ayo, senyum, kamu bukan Israel. Ayo yang baik, mukanya kondisikan. Kamu bukan malaikat Israel. Sejak Allah ciptakan sampai dengan sekarang dia memang tidak pernah tersenyum, wahai Rasulullah. Serem bener. Nabi deketin lagi. Kemudian Nabi senyumin lagi. Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Israel. Hingga terdengar perintah. Ajib nida'a habibi Muhammad. Jawablah panggilan kekasihku Muhammad. Malaikat Israel barulah kemudian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Baru dijawab tuh. Sudah mendapatkan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi sempat wawancara sama malaikat Israel. Wahai Israel, dari mana kamu tahu umurnya orang udah deket? Kata malaikat Israel, lihatlah di hadapanmu itu wahai Rasulullah. Ada pohon gede. Di situ daunnya banyak. Di daun itulah nama semua orang yang hidup. Kalau daunnya masih hijau berarti umurnya masih rada lamaan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini daunnya masih pada hijau. Kalau udah coklat, berarti itu umurnya udah bentaran lagi. Wahai Rasulullah.
Nanti jatuhlah si daun coklat tersebut, kalau udah semakin tua coklatnya jatuh ke pintu, namanya pintu rejeki. Jatuh ke lobang nih, lobangnya yang pertama tuh lobang rejeki. Kau udah masuk ke situ rejekinya putus. Makanya Bu, subhanallah, orang kalau mau meninggal dunia rejekinya udah gak bisa lagi masuk. Kalau udah orang diinfus, infusannya udah gak bisa masuk. Kalau udah orang tuh makan muntah, biasanya udah deket lagi tuh. Siap-siap dah. Ustaznya bikin serem aja. Yang lebih serem lagi yang gak pakai ada tanda-tandanya. Banyak juga begitu. Faj'ah, maut faj'ah namanya. Mati mendadak. Mati mendadak. Itu kata Nabi, rahatul mukmin. Buat orang mukmin rahah, kenyamanan, kesenangan. Jadi kayak nggak perlu ngelewatin masa sakit. Buat orang kafir juga nggak perlu tersiksa dulu sebelum kematian, gitu kan? Maut faj'ah, mati mendadak. Jadi sekalian, cuman yang nggak enaknya orang kalau mati mendadak tuh justru yang hidup. Yang hidupnya kayak gak sempet siap-siap gitu. Ngagetin. Lama tuh biasanya sedihnya. Kalau ditinggal meninggal dalam keadaan mendadak. Kita minta sama Allah kalau ada yang faj'ah biar khair aja. Kalau ada yang mendadak-dadak, mudah-mudahan mendadak yang indah aja. Ada kejutan-kejutan dalam kehidupan, jangan kejutan yang gak enak, kejutan yang enak aja. Makanya ada doanya diajarin Nabi. Ibu kalau pagi baca doa itu dah. Ada di Wirdul Latif. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair. Wa a'udzubika min fujaatil syarr. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Wa a'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, saya minta ya Allah yang kejutan yang indah-indah aja. Janganlah saya ini ya Allah dikagetkan dengan kejutan-kejutan yang buruk. Jangan kami dikejutkan dengan sesuatu hal yang menggelisahkan hati, yang menyedihkan hati ya Allah. Kalau ada kejutan, kasihlah kepada kami kejutan-kejutan yang indah. Amin ya Rabbal. Sehingga sekalian katanya malaikat itu habisnya lewat di jalurnya lobangnya rezeki. Habis itu dia pun jalan-jalan. Nah ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat tuh. Habisnya rezekinya putus, dia pun kemudian lewat di lobang namanya lobang nafas. Saat itulah kata malaikat Israel, saya mengutus orang-orang saya mengutus malaikat-malaikat saya. Nah tuh. Jadi Bu, bukan malaikat Israel sendiri yang nyebut nyawa. Kamu jangan mikir, wah lagi ada bom di Gaza. Kayaknya malaikat sibuk di sono semua dah. Jadinya di sini aman, kagak ada yang mati. Oh lagi ada banjir. Banyak yang meninggal dunia di satu tempat. Jakarta aman nih, aman. Aman dari kematian. Enggak gitu. Malaikat tuh banyak. Jumlahnya malaikat jauh lebih banyak dari jumlahnya manusia. Kamu gak usah khawatir. Kamu jangan pernah berpikir, wih ini lagi stok malaikat. Stok malaikat pencabut nyawa nih kayaknya lagi sibuk di sana nih, di sini kehabisan stok. Gak ada ceritanya Bu. Gak ada ceritanya. Malaikat pencabut nyawa selalu tersedia. Lebih dari yang kamu kira. Bahkan dalam ayat Allah SWT bercerita, tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Kata Allah tawaffathu rusuluna. Yang akan mencabut nyawa dari satu orang rusuluna adalah utusan-utusan kami. Jadi jangan kamu kira satu malaikat pencabut nyawa banyak orang. Justru sebaliknya.
Satu orang nyawanya akan dicabut oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi yang menangani pencabutan nyawa bukan satu malaikat, melainkan beberapa malaikat-malaikat. Wahum la yufarritun, dan mereka enggak ada ceritanya keliru. Ustazah yang sakit suaminya, yang meninggal istrinya. Kali pas lagi malaikat pencabut nyawa mau nyabut nyawa, ustazah si istri lagi tiduran di tempat tidur suaminya. Keliru kali ya ustazah, nggak ada ceritanya bu malaikat pencabut nyawa keliru. Nggak ada ceritanya. Semuanya sudah tertakar, nggak akan pernah tertukar. Semuanya sudah ada hitungannya. Tidak akan pernah terjadi kesalahan-kesalahan. Wahum la yufarritun. Malaikat nggak ada yang pernah keliru. Karenanya teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, nggak penting kapan kamu mati. Yang penting adalah dalam keadaan semacam apa kamu meninggal dunia. Bu, ini nih layarnya tulisannya dilarang ngambil foto, merekam video selama acara berlangsung. Atau gak cuma selama acara berlangsung, ya pokoknya jangan foto, jangan video saya dan teman-teman atau guru-guru yang ada di sini, kan begitu ya? Ibu-ibu seneng tuh ngeliat kayak begituan. Apa lebih seneng kalau misalnya di situ ada saya? Senengan mana, di layar tulisannya gitu sama muka saya? Senengan muka saya kan, makanya biarin muka saya semuanya sepakat, jangan ada yang foto, jangan ada yang video. Setuju? Gitu ya. Jadi kan kalau nggak ada yang foto, nggak ada yang video, saya kan aman. Masa saya harus merasa nggak aman dari kamu? Enggak kan? Seharusnya kamu membuat saya merasa aman, nyaman, tenang hati, biar saya enak menyampaikan, biar saya enak mendoakan, begitu kan? Ya, jadi Bu, sami'na. Oke, baik ibu-ibu sekalian, habis wawancara sama para malaikat, Nabi kemudian ngelihat surga, ngelihat neraka, bukan itu yang saya mau sampaikan, melainkan sesudahnya itu Bu. Nabi Muhammad ibu-ibu sekalian dibawa menembus langit demi langit, langit demi langit, langit demi langit. Sampai di satu titik malaikat Jibrilnya pamitan. Hahuna ya Rasulullah. Cukup sampai di sini wahai Rasul, saya dapat mendampingimu. Selanjutnya silahkan lanjutkan perjalananmu seorang diri. Nabi Muhammad kaget. Ya Jibril, afi mithli hadzal makan tarakal habibu habibah. Wahai malaikat Jibril, kamu katanya ngaku sayang, tapi kok saya mau ditinggalin? Bukankah orang kalau sayang gak akan ninggalin yang disayangi? Malaikat Jibril bilang, bukan gak sayang, bukan gak cinta wahai Rasul. Walakin ma lana illa lahu maqamu ma'lum. Semua dari kita punya tempat tertentu. Saya dapat izinnya cuma sampai sini wahai Rasul. Saya kalau melangkah segaris lagi akan terbakarlah jasadku ini. Gak bisa, sampai sini aja. Izinnya sampai sini aja, perkenan dari Allah SWT untuk saya. Mau gimana lagi? Tenang wahai Rasulullah. Engkau tak akan sendirian. Engkau akan dipandu oleh Allah SWT. Engkau tidak akan berjalan. Engkau akan diperjalankan. Beda Bu. Jalan sama diperjalankan. Kalau jalan sendiri kan, kamu menuju ke majelis ini nih, kamu jalan. Ya kan? Tapi kalau kamu lagi masuk
wahana, ini kan deket sini nih. Wahana rumah, istana boneka. Kamu naikkan gitu kan? Itu kamu jalan apa diperjalankan? Diperjalankan. Gak pakai kekuatan kamu, Bu. Tapi pakai kekuatan yang memperjalankan. Allah juga kayak gitu. Nabi Muhammad enggak sarabi nafsi, enggak jalan sendirian, tapi asra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Allah yang memperjalankan. Saya hanya pengen pesan, kata malaikat Jibril. Nanti kalau ketemu sama Allah, jangan lupa ucap salam. Karena kadang-kadang nih Bu nih, kadang-kadang. Orang tuh dari kagetnya, itu tadi faj'ah ya. Dari kagetnya tuh, kadang-kadang kalau ketemu sama orang enggak sampai mengucap salam. Lupa ucap salam dari kagetnya. Betul? Kadang-kadang nih kaget banget ketemu sama orang kayak gak disangka. Sampai lupa ucap salam gitu. Sampai ada kadang-kadang. Ketemu nih sama orang, sama artis yang dia idolakan Bu. Begitu ketemu, pingsan. Ada tuh yang kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi sama malaikat Jibril dipesenin. Dipesenin. Kalau ketemu nanti sama Allah jangan lupa ucap salam. Bagaimana cara ku ucap salam wahai Jibril? Nabi nanya, kenapa gitu? Murid. Murid itu kalau gak ngerti nanya. Itu sebaik-baik jalan. Ustazah kan kadang-kadang itu susah mau nanya sama ustazah, kagak ada sesi tanya jawabnya. Bu, minta sama Allah hidayah, jalan, petunjuk, subhanallah. Nanti tuh setiap pertanyaanmu akan mendapatkan jawabannya. Ntar hadir di majelis, kasih tahu jawabannya nggak pakai nanya. Pernah begitu? Ntar dengerin kajian dari live streaming, tahu-tahu dapat jawabannya. Pernah begitu? Gitu. Tapi jangan biarkan pertanyaan itu tidak maksudnya kamu biarkan ada terus-terusan gitu. Tanyakan kalau nggak ngerti. Malaikat Jibril ibu-ibu sekalian ditanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa uhayyih ya Jibril? Bagaimana caraku ucap salam kepada Allah? Mesti ngomongnya apa? Karena Bu, kita kalau ucap salam sama orang, kita bilang assalamu alaika. Kan gitu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Halimah. Assalamualaikum Ustazah Khadijah. Artinya adalah semoga salam Allah curahkan untukmu. Semoga salamnya Allah, keselamatan dari Allah, kesejahteraan dari Allah, Allah tujukan padamu. Itu artinya. Lah kalau kita ucap salam kepada Allah, kita bilang assalamu alaika ya Allah. Artinya semoga kesejahteraan dari Allah untukmu ya Allah. Akan gak bisa begitu. Nah, Nabi Muhammad nanya, gimana caranya saya ucap salam kepada Allah? Wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, Qul at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ucapkanlah at-tahiyyatul mubarakat. Segala penghormatan, segala ta'zim, segala penghormatan. Al-mubarakat, at-tahiyatul mubarakat yang bertambah-tambah terus. Keagungannya, kemuliaannya, mubarakat. At-tahiyatul mubarakatus, salawat. Semua salat, semua doa. At-tayyibat,
semua kebaikan, semua pujian lillah, semuanya adalah milik-Mu ya Allah. Ucapkan demikian, wahai Nabi Muhammad. Baik, malaikat Jibril, terima kasih. Nabi pun kemudian diperjalankan Allah, menembus langit demi langit, langit demi langit, hijab demi hijab, alam demi alam, melewati arasy, melewati kursi, wasi'a kursiyuhus samawat wal ard. Kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Melewati raf-rafil ahdar hingga sampai di Sidratul Muntaha. Wa kana qaba qausaini au adna, hingga sampai di Sidrah. Sidrah itu puncak, Al-Muntaha tertinggi, puncak tertinggi pula. Enggak ada lagi tempat lebih tinggi daripada itu. Ustazah, apakah artinya Allah ada di Sidratul Muntaha? Tidak. Sebagaimana Allah pun ketika berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-Nya, bukan artinya Allah tinggal di arsy, enggak. Allah enggak tinggal di arsy, Allah enggak tinggal di Sidratul Muntaha. Sebab semua tempat adalah ciptaan Allah. Kalau dibilang Allah ada di arsy, sebelum Allah ciptakan arsy, Allah ada di mana? Kalau dibilang Allah ada di Sidratul Muntaha, yang menciptakan Sidratul Muntaha siapa? Allah. Sebelum Allah menciptakan Sidratul Muntaha, Allah ada di mana? Allah tidak bertempat karena Allah bukan makhluk. Allah tidak berarah sebab Allah bukan ciptaan, Allah lah yang menciptakan. Allah ada sebelum semua tempat, Allah ada sebelum semua zaman. Tapi kok perlu Sidratul Muntaha buat jadi tempat pertemuan? Nabi Muhammadnya yang perlu tempat. Nabi Muhammadnya yang perlu tempat. Allahnya gak perlu tempat. Makanya dimanapun kamu sholat, kamu sedang menghadap Allah. Dimanapun kamu sholat, kamu sedang menghadap Allah. Itu sebabnya kenapa kewajiban sholat yang Allah Subhanahu wa taala harus menjemput Nabi Muhammad, mengundang Nabi Muhammad, membawa menaikkannya di Sidratul Muntaha. Karena sholat tuh mirip Mi'raj. Sebagaimana dulu Allah menghadapkan Nabi Muhammad kepadanya, dalam keadaan sholat kita pun menghadapkan ruh kita, menghadapkan hati kita kepada Allah. Dan sebagaimana yang ngadep dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad, maka ibu-ibu harus tahu imamnya ruh kita adalah Sayyiduna Muhammad. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, Ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi hati kalian, bagi jiwa kalian, bagi ruh kalian. Maka sebagaimana di saat sholat, kalau kita tidak menghadap ke arah kiblat, sholat kita nggak diterima sama Allah. Demikian pula dengan hati kita. Hatimu jika di dalam kehidupan dunia ini tidak menghadap ke arah kiblatnya hatimu, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hatimu tidak akan diterima oleh Allah. Hatimu, kalau kamu pengen hatimu diterima sama Allah, hatimu, kalau kamu kepengen hatimu dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, dibukakan pintu rahmatnya, diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, pastikan
hatimu ngadepnya benar sama Nabi Muhammad. Hati yang kosong dari rasa cinta dan pengagungan kepada Nabi hanya akan ditolak oleh Allah. Hanya akan ditolak oleh Allah. Meskipun dia ribuan kali, jutaan kali ruku sujudnya. Meskipun badannya habis-habisan dalam beribadah kepada Allah SWT. Meskipun lisannya tak pernah berhenti berzikir, kalau dalam hatinya tidak punya rasa cinta, jika hatinya tidak menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tak ubahnya seperti sholat akan tetapi membelakangi kiblat. Akan diterima sama Allah. Percaya saya, gak akan diterima sama Allah. Pastikan hatimu punya rasa cinta dulu sama Nabi Muhammad. Innaka imamuk. Nabi Muhammad adalah imammu. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwanya Nabi Muhammad. Kewajiban salat adalah peristiwanya Nabi Muhammad. Maka bagaimana mungkin kamu mengerjakan salat, akan tetapi kamu lupa kepada siapa salat tersebut diturunkan perintahnya. Imam kita mirip salat sama Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya peristiwa besarnya, salat adalah bagian dari peristiwa tersebut. Karenanya Bu, Nabi saat bertemu dengan Allah SWT, Nabi merasakan keagungan Allah SWT, membuat beliau Bu enggak ada pilihan selain sujud kepada Allah. Sebagaimana dalam sholat, yang paling penting dalam sholat itu adalah sujudnya. Tapi Ustazah, ada sholat yang gak pakai sujud? Iya betul. Sholat apa namanya Bu? Jangan sampai nih ibu-ibu nih, ngajinya bentaran doang. Pas pulang haji diminta jadi imam sholat jenazah. Sholat jenazahnya Bu, 2 rakaat pakai ruku, pakai sujud. Habis selesai itu baru ingat, iya sholat jenazah kan gak pakai ruku, pakai sujud. Cuman 4 takbir doang, ditanya sama orang, tapi gengsi mau bilang gak ngerti atau mau bilang lupa. Bu, tadi kayaknya sholat jenazahnya pakai ruku, pakai sujud, kenapa itu? Dia bilang, oh iya. Sebenarnya sih tahu sholat jenazah tuh gak pakai ruku, gak pakai sujud. Cuman saya tadi lihat dosanya banyak banget. Jadi saya tambahin itu ruku sama sujud. Arang-arang aja ya. Sholat jenazah gak pakai ruku, gak pakai sujud. Kenapa gitu? Sebuah isyarat. Kamu gak usah pakai menunduk. Kamu gak usah pakai apalagi sujud-sujud sama seseorang yang ingin meninggalkanmu. Kalau ada orang yang mau pergi, biarin pergi. Gak usah pakai segala ngemis-ngemis. Please jangan tinggalkan aku. Aku tanpamu. Jangan. Aku tak sanggup hidup tanpamu. Enggak ada. Kamu udah lahir sebelum kamu kenal dia. Enggak ada ya. Enggak usah ruku, enggak usah sujud sama orang yang mau meninggalkan kamu. Begitu isyaratnya katanya para ulama. Saya mah cuma nyampein aja. Kita sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah enggak ninggalin kita. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi pun sujud. Rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sangat indah, kana qaba qausaini au adna. Sampai jarak Nabi itu Bu sangat dekat banget. Kalau hitungan urusan orang nih, hitungan manusia nih, qaba qausain. Seukuran 2 tombak. 2 tombak nih Bu, nih kayak saya aja nih. Ini soft pertama nih lebih dari 2 tombak. Artinya lebih dekat lagi daripada itu. Ibu kebayang gak? Perjumpaan dengan Allah kana qaba qausaini au adna, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat daripada 2 jarak tombak au adna, bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Kalau ukuran manusia gitu. Ini kan ukuran antara Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa tahu. Nabi pun sujud, ibu-ibu sekalian. Sampai ketika dirasa sujudnya sudah cukup, Nabi duduk dengan duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk. Duduk itu Bu, jalsatul abad inda maulah. Duduknya budak di hadapan tuannya, di hadapan majikannya. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun masa hidupnya la yura illa mutawarrikan. Selalu aja duduknya beliau nemuin tamu, beliau belajar sendirian, atau beliau ngaji, duduk majelis. 40 tahun terakhir masa hidupnya selalu saja beliau duduk dalam keadaan tawarruk. Ketika senja usia beliau, murid-muridnya bilang, Syekh Bu, duduk yang enak aja, gak apa-apa, selonjoran gak apa-apa, sandaran gak apa-apa. Kami ini kan sudah seperti keluargamu sendiri. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya kalau dengan keluarga saya juga duduknya kayak gini juga. Hadhihi jalsatul abad inda maulah wa ana jalisun inda maulaya. Sebab ini adalah duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Dan saya adalah seseorang yang selalu berada di hadapan tuan saya. Maka ibu-ibu sekalian, waktu saya sakit kemudian harus operasi, salah satu hal yang saya sedihkan, yang saya sangat sedihkan adalah dokter bilang, mulai habisnya operasi, ustazah tidak lagi boleh duduk di bawah lama. Saya tanya, berapa lama Dok? Paling panjangnya berapa lama? 10 menit? Lah kan ngajar masa cuma 10 menit? Jadilah akhirnya saya gak bisa duduk kayak ibu-ibu di bawah gitu. Sedih saya. Karena saya sebagai santri Bu, saya belasan tahun jadi santri, hobi saya duduk di bawah. Bahkan hobi saya tidur juga di bawah Bu. Sekarang gak boleh tidur di bawah, gak boleh duduk di bawah, nasib. Sian saya. Gak ada yang ngesianin, jadi saya ngesianin diri saya sendiri. Ibu-ibu sekalian, tuh Nabi Muhammad duduk tawarruk. Tapi alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau sholat saya masih boleh duduk di bawah. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu kagak pada baca amin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Amin. Wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik. Amin. Wa minal yaqin ma tuhawwin bihi alaina masaibid dunya. Amin.
wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa haulina wa quwwatina ma abqaitana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa indah banget, Bu. Dulu Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti selalu membacanya. Beliau bilang, saya kalau lagi duduk-duduk saya baca doa itu. Saya kalau mau tidur saya baca doa itu. Saya bangun tidur saya baca doa itu. Senang banget baca doa itu. Kayak semua hajat-hajat saya tuh ada di dalam doa tersebut, kata beliau. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagi untuk hati saya rasa takut kepadamu mencegah saya berbuat dosa. Kasih saya Allah, di hati saya nih kasih saya rasa takut yang membuat saya gak berani ngerjain dosa. Wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik. Ya Allah, kasih kepada hati saya, ya Allah, kasih kepada diri saya mengerjakan taat yang bisa membuat saya bisa masuk ke dalam surgamu. Ketaatan yang cukup untuk membuat saya masuk surga. Ketaatan yang cukup buat saya pantas masuk surga. Wa minal yakin ma tuhawwin bihi alaina masaibid dunya. Ya Allah, kasih kepada saya ya Allah keyakinan yang membuat saya ringan ketika ditimpa ujian-ujian dunia. Kalau kena musibah dunia, saya punya keyakinan padamu yang mencukupi untuk membuat saya ringan ujian-ujian dunia. Kasih keyakinan yang membuat saya ringan mengerjakan ujian-ujian dunia. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa haulina wa quwwatina ma abqaitana. Ya Allah, di sisa hidup saya kasih kepada saya kekuatan mata, kasih kepada saya kekuatan pendengaran, kasih kepada saya kekuatan penglihatan. Artinya selama hidup saya Allah jangan kasih saya buta. Artinya ya Allah sepanjang hidup saya jangan kasih saya bisu. Wa haulina wa quwwatina. Artinya ya Allah sepanjang hidup saya Allah jangan kasih saya lumpuh, jangan kasih saya terbaring tempat tidur, gak bisa bermanfaat gitu, jangan ya Allah. Ma abqaitana sepanjang hidup saya ya Allah. Nah itu doa indah banget teman-teman. Hafal? Udah pernah berapa kali tuh saya taruh di Instastory saya. Nah, nanti saya taruh lagi dah. Ibu kan gitu modelannya. Dulu diajarin gak tahu, habisnya tahu terus lupa. Karena gak diamalin, ya Bu ya. Nabi Muhammad sujud, habisnya sujud duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Terus Nabi Muhammad baca, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang diajarin malaikat Jibril. Segala penghormatan yang bertambah-tambah kebaikannya. Semua doa dan ibadah yang bagus-bagus, yang indah-indah. Semuanya kami haturkan untukmu ya Allah. Persembahan kami untukmu ya Allah. Persembahan kami untukmu ya Allah. Salat kami, ibadah kami, puji-pujian kami, kebaikan yang kami lakukan. Semuanya kami persembahkan untukmu ya Allah. Ucapan salam dari Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Yang diajarkan malaikat Jibril. Dan itu diabadikan dalam tiap tahiyat kita. 9 kali sehari semalam minimalnya. Kok 9 Ustazah? Nah kan tahiyat ada 2. Bukan 10 Ustazah. Kan subuh tahiyatnya cuma 1. 9 kali kita ucapkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Di saat kamu mengucapkannya, fahami bahwa itu adalah salammu kepada Allah. Salammu kepada Allah. Kamu lagi ucap salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab dong salamnya sama Allah. Ih, kayak apa tuh Nabi Muhammad tuh ya? Ketemu sama Allah. Hadiah terindah yang Allah berikan kepada seorang anak manusia. Diminta sama Nabi Musa nggak diijabah sama Allah. Nabi Muhammad nggak pakai minta, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sujud langsung di hadapan Allah. Wih, kayak apa tuh? Bu, kita sujud nih di rumah sama di depan Ka'bah rasanya beda. Betul? Lah ini kayak apaan Nabi Muhammad, Bu, sujud langsung di hadapan Allah. Langsung di hadapan Allah. Habis itu ucap salam langsung di hadapan Allah. Ibu tentu berbeda ketika kamu mengucapkan salam misalnya saat qiyam dengan kamu jika suatu hari nanti diizinkan mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Bu, kita ucap salam nih, saya ucap salam di Masjid At-Tin dengan saya ucap salam di Raudhah Asy-Syarifah. Di Madinah sana, di Masjid Nabawi, rasanya beda Bu, rasanya beda. Gimana kalau ngucap salamnya langsung? Ini ibu-ibu saudariku sekalian, kepada Allah, kepada Allah. Nabi Muhammad kayak apaan tuh rasanya? Habis itu Bu, salamnya dijawab sama Allah dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi dan rahmat serta keberkahan Allah selalu tercurah atasmu. Masya Allah Bu, Masya Allah. Ibu-ibu, Allah bahkan memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ayyuhan nabi. Gak panggil ya Muhammad. Saya gak ngerti dah tuh. Orang-orang yang ama Nabi Muhammad doang tuh mikirnya gimana dah. Gak ngerti saya. Tapi mudah-mudahan kita jadi umat yang ngerti beradab kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau manggil Nabi Muhammad pakai Nabi, pakai Sayyiduna, pakai Baginda, begitu kan ya? Pakai dah tuh depannya, di depannya Rasulullah kan begitu. Biar kita nggak jadi orang yang umat yang kurang apa Bu? Kurang pengajaran, kurang pendidikan, ya. Biar kita bisa jadi umat yang nggak kurang adab kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, begitu habis dijawab kayak gitu, Nabi Muhammad kan senengnya kayak apaan tahu Bu? Segitunya ada yang gak dilupain sama Nabi Muhammad. Siapa? Kita umatnya. Begitu Allah bilang Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Nabi Muhammad langsung bilang Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untukku, terima kasih ya Allah. Namun sampaikan salam pula untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Kalau kita solehah nih masuk nih dalam salamnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam jawaban salamnya Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita mulu yang diingat sama Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha ingat sama kita. Waktu Nabi Muhammad nanti di mahsyar Nabi Muhammad ingat kita. Ummati ummati Rabbi salim ummati Rabbi salim ummati. Saat lewat jembatan Sirat udah masuk surga Bu, dimasuk surga. Nabi Muhammad juga ingatnya sama kita umatnya, diri Nabi Muhammad di pintu surga nungguin kita umatnya. Emang paling setia, paling setia.
Nabi Muhammad manusia paling setia kepada kita. Makanya yuk belajar buat jadi umat yang setia sama Nabi Muhammad. Bu, setia sama Nabi Muhammad. Bu, kalau kamu hadir di satu majelis, kemudian mau siapapun yang nyampein, terus dia bilang, Nabi Muhammad tuh manusia yang biasa-biasa aja. Nabi Muhammad tuh udah meninggal dunia, kamu gak perlu lagi ucap salam kepada Nabi Muhammad pakai berdiri, kamu gak perlu lagi banyak-banyak baca sholawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa aja yang tidak memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Ibu-ibu kalau kamu dengar kayak begitu bu, diri aja bu, diri. Pergi tinggalin majelisnya. Ya bu, apalagi kalau ada orang sampai berani-berani bilang, ya ibarat kata Nabi Muhammad tuh cuma tukang pos aja, kurir. Bawain hadiah, kamu terima hadiahnya, ngapain kamu peluk-peluk orangnya. Wah tuh, orang-orang yang berani mengatakan hal-hal yang semacam ini. Ibu-ibu saudariku sekalian, kamu gak enakan bu, gak enakan. Ayo berdiri, kata Ustaz Halimah suruh berdiri nih kita nih. Aduh gak enak saya sama ustadznya. Gak enak. Kamu mau gak enakan sama dia? Kamu mau biasa-biasa aja gitu sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad setia padamu. Bagaimana mungkin kamu tidak setia padanya? Betul? Kalau ada orang jelek-jelekin sahabat Nabi Muhammad, bu, keluar dari majelisnya. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu punya teman, dia jelek-jelekin sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dijelekin, Sayyidina Umar dijelekin. Nggak enak bu. Jangan mau sama orang yang begituan. Jangan mau. Ibu-ibu sekalian, nggak enak sama dia Kamu mau nggak enak sama dia? Tapi kamu jadi nggak enak sama Nabi Muhammad. Jangan yang setia sama Nabi Muhammad. Kalau kamu dengar ada seseorang menjelek-jelekan keluarga Nabi Muhammad, bu tinggalin. Ustazah galak, iya. Saya mah bu nggak enakan sama kamu. Biar saya tetap enak sama Nabi Muhammad. Katanya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid terhadap orang-orang yang berani mengatakan ibunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah Al-Aminah. Sayyidah Aminah tempatnya di neraka. Nih ada nih bu, ada. Orang yang berani-berani mengatakan ibunda Nabi Muhammad di neraka, ayahanda Nabi Muhammad di neraka. Katanya Habib Umar bin Hafid, saya gak ngerti kayak apa mukanya dia kalau nanti berhadapan dengan Nabi Muhammad di akhirat. Saya gak tahu kayak apa tuh wajah dia saat menghadap Nabi Muhammad di akhirat. Oh ini kamu yang bilang ibu saya di neraka. Kayak apa tuh bu, kamu bu? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, beradab sama Nabi Muhammad. Nggak sama Nabi Muhammad tuh. Ibu-ibu saudariku sekalian, betul manusia tapi nggak sama. Basyarun lakal basyar kal yakut bainal ahjar. Nabi Muhammad memang batu, sama ibarat kata Nabi Muhammad batu. Ibarat kata manusia itu batu, Nabi Muhammad bu emang batu. Kalau memang ibaratkan manusia ini batu, iya betul. Nabi Muhammad juga batu, tapi bu Nabi Muhammad batu berlian sementara kita batu koral. Sama berlian sama koral. Sama berlian sama kerikil. Ibu kerikil satu gunung sama berlian seujung jari masih lebih mahal berlian seujung jari. Begitulah baginda kita Sayyiduna Muhammad. Akramul habaib, manusia paling tercinta di sisi Allah. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian, kalau dibilang manusia sebagaimana manusia,
Manusia mana yang Allah naikkan di Sidratul Muntaha? Manusia mana yang Allah izinkan sujud langsung di hadapan Allah Ta'ala? Manusia mana yang diundang Allah? Manusia mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mengucapkan salam langsung kepada Allah dan salamnya dijawab oleh Allah? Innahu sayyiduna Muhammad. Ini adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka ibu-ibu sekalian, yuk. Sebagaimana ini adalah peristiwa agung Isra dan Mi'raj, kita pun juga mengagungkan salat-salat kita. Belajar buat khusyuk. Sekurangnya kalau kita nggak bisa khusyuk, usahakan untuk salat selalu berjamaah. Karena salat berjamaah menambal ketidakhusyuan kita di dalam salat. Sekurangnya kalau salat kita berjamaah, katanya Allah, katanya Nabi kita Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad, kalau sholat orang berjamaah, andai pun gak ada yang khusyuk, Allah bilang ijtama'u li ajli faqabiltu lijtimaihim. Mereka berkumpul karena aku, maka aku terima sholat mereka sebab berkah dari perkumpulan mereka tersebut. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjaga sholat-sholat kita. Allah karuniakan kehusyuan dalam sholat-sholat kita. Hadirkan hati di saat sholat. Belajar berusaha untuk terus kita hadirkan Allah dalam sholat-sholat kita. Orang tuh kalau sholatnya benar, ibadahnya yang lain bakalan benar. Orang kalau ibadahnya benar, seluruh hidupnya bakalan benar. Orang kalau hidupnya benar bakalan mati dalam keadaan benar. Mudah-mudahan Allah baguskan hidup kita, Allah baguskan mati kita, Allah baguskan sholat kita. Allah karuniakan seindah-indah kehidupan bagi kita, Allah karuniakan seindah-indah sholat bagi kita. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.